terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa kami semua sangat prihatin ya. Kami sangat prihatin dengan adanya kegaduhan yang beredar di sosial media 3 hari terakhir ini, yang membuat akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi para pihak. Dalam hal ini para pihak, baik itu Lisa maupun pihaknya Pak RK, saya berkomunikasi langsung dengan Ibu. Ya, sebenarnya hal ini tidak perlu sampai menyebabkan satu kegaduhan. Di situ nanti kalau tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ada fitnah yang lebih keji, lalu ada di situ mungkin ada air mata dan lain-lain. Maka kemarin saya secara intens berkomunikasi dengan kedua belah pihak, ya, dengan niatan nawaitunya khususnya di bulan Ramadan ini supaya bisa menjembatani apa dan bagaimana dari masing-masing pihak agar supaya persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Karena pendapat kami tentunya kalau persoalan ini dibawa ke ranah hukum, tentunya nanti akan panjang dan akan ada hal-hal yang mungkin saja tidak diinginkan oleh semua pihak. Gitu loh. Jadi saya kemarin berkomunikasi baik dengan Lisa maupun dengan Ibu, ya, untuk mencarikan satu solusi. Karena di sini juga dengan adanya isu ini berkembang, sudah ada nih saya menilai melihat orang-orang yang mengambil satu keuntungan, entah itu benar apa tidak benar. Kayak contohnya Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari pihak Bapak RK menawarkan ke sejumlah uang, ya, jumlah uangnya cukup fantastis gitu loh. Namun demikian di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi, ya. Di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK, ya, menawarkan sejumlah uang, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Di situ ada jumlah uang yang ditawarkan sebelum Lisa melakukan jumpa pers. Lalu setelah melakukan klarifikasi di jumpa pers, uang yang bernilai miliaran itu berikutnya akan diserahkan kepada Lisa. Nah ini kan kemarin hal ini saya konfirmasi agar supaya tidak menjadi fitnah, ya. Saya bilang, Lisa, ini mengatasnamakan Bapak, iya, katanya. Memang terlihat dari chatnya yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan saat ini karena itu bersifat ranahnya privasi. Saya tanya, kalau saya cross check gimana Lisa? Iya boleh bang, di cross check aja benar nggak gitu loh. Orang yang mengaku-ngaku suruhan Bapak RK ini menghubungi dan menawarkan sejumlah uang, tapi dengan catatan harus ketemu teman-teman media dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan di sosial media, di Instagram itu adalah hoax atau halusinasi. Lalu saya menghubungi Ibu dan saya bilang, Bu, ini ada hal seperti ini, benar nggak? Saya bilang. Saya tanya sama Ibu. Lalu Ibu bilang, waduh, Bang, itu siapa lagi? Katanya. Nah, artinya saya melihat di sini ini sudah mulai ada orang-orang yang entah maksud tujuannya untuk apa, bagaimana kepentingannya, itu sudah mulai menambah suasana ini bisa yang tadinya saya niatnya untuk mempertemukan, ya, secara kekeluargaan, bicarakan baik-baik, ya, sama-sama perlihatkan data tentunya. Ini kok malah jadi membuat ada gap ya. Karena ternyata setelah saya konfirmasi ke Ibu Cinta, Ibu Atalia, nggak ada tuh
Siapa itu orang-orang kayak begitu? Nah, jadi saya memang kami ini prihatin ya, sangat prihatin dengan apa yang terjadi kepada khususnya kedua belah pihak. Makanya di sini kami ingin menghimbau sebaiknya para pihak itu duduk bersama, silahkan tunjukkan alat bukti atau data ya supaya tidak menjadi bola liar atau menjadi fitnah, menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nggak suka sama Pak RK, ada yang nggak suka mungkin sama Lisa jadi kacau gitu loh. Makanya saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu loh. Nah, ini juga kita harus harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini melibatkan proses-proses hukum gitu. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya bongkar semua. Ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Itu teman. Bang, terkait tes DNA itu siapa yang ngajukan bang? Boleh tahu bang? Kapan lo ngomongin? Iya, intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya ngada-ngada, ya saya siap dites DNA. Ya siap. Kenapa sih bang baru sekarang nggak bisa mengungkapkan ini semuanya bang? Karena kan itu dalam karena kasus FK juga yang lagi naik sekarang kan semua. Nah ini kalau ini sementara analisa kami, sementara juga dari percakapan saya yang intens dengan Lisa semenjak kemarin sampai per hari ini, saya tidak melihat ada indikasi lain, ya. Apa yang dikatakan mungkin di belakangnya Lisa ada orang yang ingin menjatuhkan siapa Pak RK. Sampai saat ini sih saya belum melihat ada indikasi seperti itu. Ya, saya masih melihat memang ini sementara ini adanya dorongan dari seorang Lisa yang dimana dia merasa seorang ibu yang memang mungkin membutuhkan hak-hak daripada anaknya. Nah, namun demikian dari sisinya Pak RK tentunya juga dia mempunyai hak untuk mempertanyakan, ya kan? Saya dimintain tanggung jawab, memang itu anak saya kan, bahasa kasarnya seperti itu gitu. Jadi makanya saya melihat kedua belah pihak ini seharusnya duduk bareng, bukan saling sewa pengacara untuk beradu atau berargumentasi hukum atau meneruskan urusan-urusan ini ke proses hukum gitu. Ini seharusnya ya, menurut dari kacamata kami sebagai orang-orang yang mengenal mereka, para pihak ini gitu. Dan kemarin juga disampaikan juga sama Lisa, dia bilang
saya siap kok, mau tes DNA saya siap, mau bicara duduk kekeluargaan saya siap. Nah, itu yang disampaikan oleh Lisa gitu loh pada saya. Kemarin intens sampai pagi ini, tadi juga masih komunikasi, ya bahasanya sama. Ya Bang, ini udah banyak yang nimbrung katanya. Saya udah dihujat, padahal saya ingin memperjuangkan hak anak saya kan gitu. Ya udah tes DNA aja lah katanya. Gitu. Bang, Lisa sudah menunjuk abang atau tim abang sebagai kuasa hukum atau Nggak ada, kan saya bilang ya, saya berinisiatif karena saya mengenal mereka, para pihak, saya berinisiatif kalau bisa hal-hal seperti ini kan diselesaikan, duduk bersama. Kasarnya kenalnya baik-baik, mungkin mereka dulu awalnya kenapa selesai ada perseteruan, kegaduhan seperti ini gitu. Nggak baik lah kalau buat saya bilang nggak baik. Maka saya juga nyatakan kemarin bahwa saya ini siap hanya untuk menjadi jembatan. Ya, tapi kalau saya untuk dipakai sebagai profesional lawyer dari para pihak masing-masing, tentunya pasti saya akan nggak mau. Gitu. Ya. Dan di sini saya juga menghimbau kepada masyarakat netizen, mohon tidak berprasangka buruk kepada kedua belah pihak, biarkan kedua belah pihak ini bisa berpikir jernih dan duduk bersama, kita dukung ya. Jangan ada kubu yang ngebela Lisa, ada kubu yang ngebela Pak RK gitu. Saya rasa lebih baik kalian doakan saja solusi yang terbaiknya seperti apa, daripada kalian juga ikut menghujat salah satu pihak, ikut juga pro sana pro sini gitu. Ingat, kejadian-kejadian hal seperti ini kan tidak menutup kemungkinan bisa kejadian kepada siapa saja. Jadi janganlah kita ikut dalam satu persoalan yang ngepro sana pihak mana gitu. Itu aja sih, saya minta nih kepada masyarakat, kepada netizen khususnya, tolong stop, terutama juga Lisa berpesan tolong jangan libatkan wajah anaknya yang masih di bawah umur itu dijadikan konten ya dalam sosial media. Karena itu jelas anak masih di bawah umur, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga ya tolonglah kalian tuh punya hati nurani di bulan suci Ramadan ini. Janganlah anaknya Lisa dibawa-bawa ya, dijadikan satu konten atau dicocok-cocokkan atau dinarasi-narasikan yang tidak gitu loh. Tolonglah, kalian kan juga manusia punya hati, dan di bulan baik ini Lisa kemarin cuma minta itu juga. Tolong teman-teman, janganlah wajah atau foto gambar anak saya dijadikan satu konten di sosial media. Bang, mungkin Lisa cerita nggak sudah ada komunikasi lagi dengan RK seperti itu? Kan udah terlanjur terbongkar atau jadi bola liar, komunikasinya apa? Dua sempat bertanya gitu ke Lisa. Nah, ini juga saya mempertanyakan ya, ada artis selebgram juga, Ayu Aulia itu sempat menghubungi saya juga per telepon kemarin, dan dia juga di sosial medianya, di Instagramnya juga dia meng-up peristiwa apa yang sekarang ini lagi rame ya. Jadi saya juga mau mempertanyakan, kemarin si Ayu bilang, Bang, gue tuh tahu semua Bang, katanya, dari A sampai Z. Itu kan yang kenalin gue Bang, katanya. Abang nih nggak tahu gini-gini, jangan main bela-bela orang loh. Saya bilang, saya tuh nggak ngebela siapa-siapa. Saya bilang, saya tuh kepengen segala sesuatu baik gitu loh. Bisa ditempuh dengan jalur ya komunikasi, silaturahmi, kekeluargaan gitu. Jangan sampai ada para pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak Pak RK, baik itu pihaknya Lisa merasa dirugikan sehingga harus dengan sangat terpaksa mesti rame-rame gitu. Ya saya tahu semua lah Bang, ceritanya bagaimana. Ya sudah, kamu di mana? Saya bilang, Ayu, kalau kamu emang tahu ceritanya, duduk sama saya. Kamu punya bukti apa juga? Saya bilang. Gitu. Ya. Nah, tadi Ayu juga bilang, saya masih di luar negeri Bang. Nanti kalau datang mungkin ketemu. Ya saya bilang, kita nih semua kan kenal para pihak ya. Harusnya ya kita nggak usah berpihak. Harusnya kita berusaha bagaimana bisa menjalin, mempertemukan dan mencarikan solusi gitu. Jangan
lo mengklaim gua ada di pihak Pak RK atau ada di pihak Lisa, jangan dong. Kalau kita kenal dua pihak ini ya seyogyanya, sebaiknya, dan orang yang dianggap atau dibilang teman itu bisa mendudukan bareng, bisa mencarikan satu solusi bersama gitu. Jangan ada pihak-pihak yang wah gue pokoknya ada di pihaknya Pak RK, ada di pihaknya Lisa. Kalau memang teman atau mengenal dua-duanya, sebaiknya sih tidak perlu begitu ya. Sebaiknya kita dorong sama-sama yang namanya penyelesaian satu urusan tidak melalui jalur hukum gitu. Pak, ini kondisi Lisa sekarang gimana Pak? Kan ada penyesalan nggak setelah mengambil hak ini? Ya Lisa cuma bilang memang ini kalau memang ini jalan satu-satunya, saya juga nggak perlu diancam di apa, saya nggak takut. Untuk kepentingan anaknya, dia bilang siapapun dia nggak mundur. Buktinya kan dia bilang berkali-kali dia bilang sama, udah deh bang tes DNA aja bang, biar nggak pada banyak ngomong, nggak pada banyak nimbrung gitu loh. Ya saya bilang, saya cuma ngingetin ya sudah sabar. Begitu juga ketika saya komunikasi sama Ibu Cinta, saya bilang Bu, ini seperti ini, bagaimana? Saya bilang gitu loh. Ya artinya saya memang yang berinisiatif untuk bisa menjembatani mereka berdua supaya duduk bersama, supaya bawa masing-masing apa datanya, seperti apa gitu. Karena jujur ya, kegaduhan hal-hal seperti ini kan ya tidak baik lah menjadi konsumsi masyarakat. Karena ini ranahnya memang betul-betul ranah yang ya seharusnya itu internal saja. Oke, teman-teman? Bang, mau tanya kondisi Ibu Cinta sendiri setelah mengetahui adanya kasus ini seperti apa mungkin? Ya mungkin kita bisa lihat saja di sosial medianya Ibu, ya beliau tetap dengan apa namanya tanggung jawab dan tugasnya dia tetap keliling ya ke masyarakat. Artinya ya sebagai anggota dewan beliau tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebenarnya kalau nggak salah Bu Cinta itu sempat memposting di sosial medianya dia soal adanya perpisahan dan pengkhianatan itu, apakah ini bentuk dari viral? Kalau itu saya tidak bicara sejauh itu sama Ibu ya. Saya tidak bicara sejauh itu karena kebetulan saya, anak saya, istri saya juga sangat baik, sangat mengenal baik. Ya kita tuh selalu juga kalau lagi ke Bandung makan bareng apa segala, artinya ini keterpanggilan kami lah gitu loh. Ini ada orang sosok yang kita kenal, ada orang yang kita kenal baik gitu ya. Ini ada kegaduhan, bagaimana supaya kita ini berguna untuk kedua belah pihak ya. Kita berharap kita bisa berguna lah, menjembatani adanya miskomunikasi, mungkin bisa menjembatani duduk bersama gitu kan. Kan seperti kata kayak mantan presiden kita Pak Jokowi, nggak ada sesuatu persoalan yang nggak bisa diselesaikan. Ya alangkah lebih baiknya diselesaikan di meja makan daripada di meja hijau kayak gitu loh. Jadi memang ini murni inisiatif kami. Kemarin saya juga Bang Nahak juga dengar ya apa yang dikeluh kesahkan oleh Lisa gitu loh. Jadi memang ya sebaiknya ini sudah disudahi lah. Tidak usah berpikir untuk saling mempersiapkan pakai jalur hukum. Saya rasa ya saya sih tidak mendukung hal itulah, itu aja. Kemarin kan setelah penggeledahan pemain kan sempat kabarnya Pak Eko sendiri ini sempat hilang. Apakah ada hubungannya sama misalnya? Nggak ada. Untuk hal yang itu saya no comment karena saya tidak berkapasitas untuk menjawab terkait persoalan itu. Mohon maaf. Bang, ditantang tes DNA, respon Bu Cinta sendiri seperti apa? Setuju, mau? Saya belum ada komunikasi ke sana, gitu loh. Tapi kan justru ini tadi karena banyaknya pro kontra ya dari masyarakat yang kalau emang benar harus berani dong. Nah Lisa bilang saya berani. Dan ada juga yang ngepro Lisa, ya udah lakuin aja biar semua jelas gitu kan. Jadi artinya ya sebenarnya sebelum langkah-langkah lebih jauh sih harusnya sih ya para pihak bisa duduk bersama lah. Bisa buka puasa bersama lah, kan masih ada berapa hari nih. Ya, masih ada berapa hari sebelum lebaran bisalah duduk buka puasa bersama gitu loh. Itu sih sebenarnya yang kami hari ini harapkan ya, kami tidak berpihak atau membela siapa atau bagaimana. Kami justru kepingin kedua belah pihak ini bisa sama-sama duduk bersama buka puasa bersama. Bang, boleh dia video call sama Lisa hari ini teman-teman di sini atau Iya, bisa hadir hari ini?
Dia nggak, belum berkenan. Dia bilang ada saatnya bang, nanti ada waktunya dia akan. Bang, untuk Bu Cinta sendiri saat ditantang untuk tes DNA itu mau bertemu nggak sih Bang? Maksudnya ada niatan untuk bertemu sama Lisa langsung untuk berbicara soal mengenai ini? Nggak ada sih, belum. Jadi gini, kemarin saya belum berbicara sejauh itu sama ibu, belum bicara, Bu, ini dia siap loh untuk tes DNA belum? Saya masih menanyakan ya, layaknya seorang kawan lah ya, seorang sahabat, nanyakan Teteh gimana kabarnya? Ini kok aku dengar ada isu-isu gini, gimana Teh gitu. Nah, saya bilang sama Teteh, kebetulan Teh Lisa ini berkomunikasi dengan saya Teh, saya bilang. Nah, barulah Teteh di situ ya merespon lah, gitu. Menjawab. Gitu. Bang, kalau dari ceritanya Lisa sendiri, awal ketemunya gimana sih Bang? Karena kan dari pihak mereka ada bilang buat bantuan kuliah segala macam. Itu benar nggak sih? Nah, justru saya agak simpang siur ini. Makanya sebaiknya sih memang para pihak itu duduk bersama ya. Agak simpang siurnya ini Ayu Aulia bilangnya ini gua yang kenalin bang, yang kenalin Lisa ke RK itu gua, kata Ayu begitu kemarin telepon ke saya. Kalau kata Lisa ya? Gimana? Kalau kata Lisa? Iya, awalnya gimana? Saya nggak enak. Ya mungkin kan sudah beredar ya, sudah beredar itu apa namanya di sosial media. Awalnya seperti apa sih kan sudah bisa dilihat siapa terlebih dahulu menghubungi terus bagaimana kan kalau nggak salah sudah ada ya di sosial media sudah beredar juga sih gitu loh. Kurang jelas sih kalau di sosial media kayak sedikit berbeda. Kalau di sosial media kan juga Nah kan lebih baik, alangkah lebih baiknya orangnya langsung yang menyampaikan. Kalau saya nanti bisa lebih, bisa kurang, bisa salah gitu loh. tapi berarti artinya dari Lisa sendiri menuntut untuk anaknya ya, maksudnya nafkah untuk anaknya gitu ya, atau dia akui gitu anaknya. Dia sih menuntut hak anaknya saja gitu loh. Ada banyak hal yang saya tidak bisa sampaikan hari ini sama teman-teman media, mohon maaf sekali. Makanya saya beranikan diri, berinisiatif, ayolah semua para pihak kita akhiri segera. Ya, duduk bersama, buka puasa bersama. Karena kalau nanti bicara buka-bukaan, ya semua nggak ada yang menang gitu loh. Ya, semua nggak ada yang bagus nanti kalau main buka-bukaan, adu bukti apa segala. Saya yakin Pak RK punya bukti. Saya juga yakin Lisa punya bukti. Saya juga yakin siapa Ayu Aulia juga punya bukti. Nah, tapi mau diapain jadinya gitu loh. Justru ayolah ini kita gunakan nih semangat di akhir-akhir Ramadan ini, semangat untuk bertabayun, semangat untuk bersilaturahmi. Masa mau diteruskan sampai nanti selesai Lebaran masih terus berseterus? Saya nggak inilah gitu loh, nggak apa ya, nggak setuju gitu loh. Ya, saya lebih setuju ini ada waktu berapa hari sih Lebaran kawan? 2 hari lagi. Ayo segera yuk gitu loh. Duduk buka puasa bareng. Nggak usah bawa siapa, nggak usah bawa pengacara, nggak usah bawa, duduk gitu loh. Apa, bagaimana, apa datanya apa gitu. Saya yakin juga Pak RK nih, ya kalau ketika memang Lisa datang membawa data, membawa apa namanya fakta-fakta, saya yakin kok Pak RK itu juga orang yang bertanggung jawab kasarnya dalam pekerjaannya selama ini ya. Jadi bukan karakter orang yang bersembunyi atau lari atau bagaimana gitu. Jadi ya udahlah gitu loh. Kita duduk sama-sama nih 2 hari kita gunakan. Semoga Lebaran juga sudah selesai semua gitu. Ya. Oke, teman-teman makasih. Itu dulu sementara.